Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya punya sebuah pembahasan yang cukup menarik. Mohon maaf apabila suara agak kurang jelas dan agak gimana gitu, karena memang saya baru saja agak enakan dari sakit. Saya 3 hari kemarin full tidak melayani transaksi batu karena saya sakit, jadi istirahat full selama 3 hari. Dan hari ini baru agak enakan. Sebenarnya masih agak pusing, masih ada agak keliangan juga. Jadi mohon maaf apabila mungkin videonya nanti agak gimana gitu, nanti penjelasannya kalau kurang bagus atau sedikit membingungkan ya harap dimaklumi. Tapi karena ini menurut saya sangat penting dan juga ini perlu teman-teman tahu, dan karena ini batu juga bukan punya saya, jadi saya buat video ini hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman, juga dapat menambah pengalaman dan membuat teman-teman lebih berhati-hati lagi dalam membeli sebuah batu. Nah, ceritanya gini, ini batu ini milik salah satu rekan atau teman saya di Kabupaten Pati, kolektor juga penjual batu akik dan permata, Om Aswin Anikoh. Terima kasih sudah diizinkan buat review batunya. Nah, ceritanya gini, Om Aswin habis beli batu ini dari sellernya mengatakan batu natural blue topaz, warnanya blue London ya, batunya bagus banget. Nah, berikut penampakannya. Dari segi cuttingannya, oktagonnya bagus ya, karena memang sintetik kan, olahan batu yang dibuat jadi bahan kemudian baru di cutting, jadi cuttingannya seperti batu-batu natural umumnya. Nah, tapi Om Aswin sedikit menaruh kecurigaan pada batu ini, sehingga saya di WA, ada rencana nge-lab batu lagi enggak gitu. Saya bilang ada Om, minggu depan, karena memang saya juga ada rencana mau nge-labin beberapa batu permata saya. Kemudian pas saya main ke rumahnya, beliau nitip dua batu, yang satu ini, yang satu Greenspan ya. Nah, dia bilang gini, ini bilangnya sellernya sih natural blue topaz London, tapi kok kayak relaksa gitu. Kalau saya lihatnya sih emang kayak sedikit aneh sih. Memang untuk blue topaz biasanya itu refraktif indeksnya tuh tinggi. Ini coba saya bandingkan daya pantul cahayanya antara sintetik blue spinel yang dikatakan blue topaz London sama natural blue topaz Swiss yang warnanya muda low stone itu. Kelihatan jelas banget daya pantulnya beda banget ya. Jadi daya pantul cahayanya itu bagus. Kalau ini cenderung kayak jernih banget, kayak kaca gitu. Kemudian bilangnya dia ini kalau di DS itu sama kayak blue topaz. Jadi dia percaya gitu loh, karena di DS naiknya sama kayak blue topaz. Nah, saya sampai rumah juga saya cek pakai DS, naiknya sama kayak topaz, tapi kok beningnya itu enggak kayak topaz, cenderung kayak itu batu yang refraktif indeksnya rendah lah. Ini kita DS sintetik blue spinelnya. Nah, naiknya sampai angka 7. Kemudian natural blue topaz saya, sebenarnya ada yang udah memoan tapi udah terjual, udah ada memo lab ya natural blue topaz tapi udah terjual. Kita pakai yang ini aja, sama di angka 7 ya. Jadi biasanya untuk blue topaz kan daya pantulnya tinggi, kalau ini enggak gitu kan. Terus kemudian kirimlah ini buat di labin di Skylab bersama dengan batu-batu saya yang lainnya. Nah, dan ternyata hasilnya itu sintetik.
Nah, berikut video jelas hasil memolabnya sintetik blue spinel ya, bukan natural blue topaz, walaupun secara DS nya naiknya sama seperti blue topaz. Nah, ini hasilnya sintetik, ini memonya asli ya, ini ada barcode nya, bisa dicek di website Skylab. Nah, ini katanya mau dibalikin ke sellernya. Nah, sebelum dibalikin ke sellernya, saya minta buat izin review barang ini karena cukup unik loh. Kalau seandainya ini, semoga saja sih sellernya mau dibalikin dan mau ganti biaya labnya juga ya. Jadi gini, ini kalau seandainya sellernya itu mainnya cuma pakai DS ya, rawan ternyata sekarang ada batu-batu sintetik yang bisa digunakan untuk menipu DS gitu loh. Kalau biasanya kayak merah siam, terus kemudian Zamrud Catam, kalau di DS kan pasti naiknya full, nggak kayak Zamrud aslinya. Kalau Zamrud aslinya naiknya nggak full, tapi ini kalau di DS naiknya sama persis seperti topaz. Jadi kalau ini dibilang topaz, kemudian orangnya ngeceknya cuma pakai DS ya, oh iya ini topaz ini. Dan kalau saya sendiri kan lihat topaz London segini kan, wah ini keren, ini topaz London segede ini, barangnya bagus, jernih, ini berapa juta ini. Tapi ternyata hasilnya sintetik. Jadi buat teman-teman sekalian, harap lebih berhati-hati dalam transaksi batu. Untuk batu-batu yang katakanlah harganya udah 500.000 ke atas, saya sarankan kita lab lah ya. Kalau kita beli batu harga 500.000, masa gak ada labnya gitu loh. 500.000 kita lab buat memo, quick check aja lah, gak perlu origin, gak apa-apa. Kecuali kalau Ceylon itu kan kita butuh origin, kemudian Burma gitu kita butuh origin. Karena ini cukup unik, di DS naiknya sama persis dengan blue topaz, tapi hasilnya ternyata sintetik ya. Cuma bedanya sini batunya cenderung lebih bening, refraktif indeksnya kurang, daya pantul cahayanya kurang, tidak sama seperti topaz. Nah iya, kalau ini topaz harganya ini udah mahal banget, berapa juta ini, coba segede ini, dimensi berapa ini, hampir 14 mili, 14 kali 10 ini, mungkin udah sampai sekitar 2 jutaan ini, bahkan sampai 4 juta mungkin kalau London segini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih berhati-hati lagi dalam membeli batu permata. Carilah seller-seller yang recommended, dan terutama seller-seller yang udah biasa upload barang beberapa kali ya, mungkin dia upload yang ada hasil labnya, itu biasanya recommended. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan bisa komen di bawah.